Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Melani dengan NIM 1801014. Saya akan melaksanakan konseling individual. Oke, Ilham, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini konseling pertama, Baru pertama kali. ada rasa deg-degan gitu? Deg-degan lumayan cukup gugup. Oke, gugup. Sebelumnya saya mau ngejelasin dulu ya tentang konseling ini, boleh? Boleh. Oke, yang pertama, apapun yang Ilham ceritain hanya saya dan Ilham yang tahu. Yang kedua, kita sepakati dulu waktunya. Kira-kira Ilham butuh berapa lama gitu waktu untuk cerita? Itu terserah. Terserah saya. Ya. 15 menit bagaimana? Kayaknya cukup. Cukup. Kalaupun nggak cukup, kita bisa melakukan konseling di lain hari. Baik. Setuju? Setuju. Nah, sekarang Ilham boleh cerita apa sih yang lagi Ilham rasain? Yang Ilham rasain akhir-akhir ini titik jenuhnya dalam kuliah. Kuliah. Iya. Oh, Ilham udah semester berapa nih? Sekarang udah semester 7. Lagi dimana males-malesnya di titik jenuhnya dalam tugas. Oke, pasti banyak banget ya. Banyak banget. Nah, hal apa sih yang bikin Ilham ngerasa jenuh banget? Dipikir-pikir saya bukan di basic atau salah ngambil jurusan. Oke, saya tegasin dulu. Ngerasa salah jurusan? Salah jurusan. Apa sih yang bikin kamu ngerasa ini bukan basic saya loh? Saya dari lulusan SMK, saya ngambil jurusan TKR, dan saya sekarang ngambil jurusan ekonomi syariah dalam perkuliahan. Gimana ya? Saya ketinggalan dalam pelajaran, apalagi teman-teman saya kebanyakan lulusan SMA yang gimana? Notabene. Ya, jadi tahu akuntansi Oh, ini itu. ya. Tahu dari hal-hal. Apalagi kan ekonomi banyak hitungan angka. Oke, gambaran angka ya. Iya. Oke, apa sih yang udah Ilham lakuin gitu supaya ya ini bukan basic saya tapi saya harus melakukan ini? Yang saya sudah lakukan ya mengikuti alur gaya belajar dosen, Ya. tetapi saya selalu gimana ya, apa bisa disebut apa, Rasa tertinggal aja gitu. merasa tertinggal, ya bisa disebut seperti itu. Terus awalnya saya masuk ke PJKR, awalnya udah testing, udah pembayaran, udah lulus, tapi ada teman saya yang ngajak ke ekonomi syariah, karena teman saya udah menjelaskan ruang lingkup ekonomi syariah lebih luas dalam pekerjaan ataupun bikin usaha. Berarti pemikiran Ilham waktu itu spontan aja gitu. Spontan aja, langsung mengikuti. Selama 6 semester belakang Ilham ngerasain itu bukan basic Ilham tidak? Bukan, kayaknya bukan basic saya. Kamu menyadari itu bukan basic kamu di semester berapa? Dari semester 5 Semester 5? pernah saya sama orang tua udah bilang udah mau berhenti, tapi sayangnya saya alhamdulillah dapat beasiswa, Ya. jadi nggak bisa keluar gitu aja maksudnya. Gitulah. Oh, mengikuti ya. Iya. Oke. Apa sih hal yang mau Ilham lakuin hari ini gitu supaya kedepannya Ilham meminimalisir rasa jenuh itu? Saya akan terus mengikuti pembelajaran, saya akan mengambil resiko meskipun itu bukan basic saya. Resiko. Sampai sejauh ini ada nggak sih resiko yang Ilham terima? Telat dalam pembelajaran, kurang paham ini itu, mulai dari nol, ya bisa disebut dari nol ya, dari nol ya, ngerti lah maksudnya. Tapi apakah teman-teman sekitar membantu Ilham? Alhamdulillah, soal dari temen bisa membantu dan menyupport saya untuk bisa lebih maju. Oke, kita sepakati berarti teman-teman Ilham membantu Ilham. Iya. Berarti Ilham tidak sendirian. Tidak sendirian, alhamdulillah. Oke.
Selanjutnya, ada nggak sih di luar ini gitu yang Ilham lakuin, kegiatan apa yang bisa membuat Ilham ngerasa nggak terlalu jenuh untuk memikirkan hal-hal di kampus? Alhamdulillah saya mengikuti seperti apa ya, kegiatan di kampung, Kampung di rumah. di rumah, terus bisa menerapkan apa yang udah diajarkan dalam di kampus ke masyarakat. Contohnya? Contohnya seperti buat organisasi pos ronda ini itulah. Oke, ada beberapa hal positif berarti ya. Alhamdulillah. Oke, Ilham sadarin kebanyakan hal negatif atau positif sih yang Ilham rasain? Kebanyakan hal positif ya, alhamdulillah. Oke, berarti sampai di sini cukup ya bahwa kuliah apapun tetap memberi efek positif. Positif. Oke, sekarang apa sih yang mau Ilham lakuin gitu? Kedepannya, Ya. insya Allah saya akan mengikuti prosedur dalam perkuliahan. Oke. Saya akan menerapkannya dalam masyarakat. Oke. Ilham, sebelumnya boleh saya bertanya? Boleh. Tadi di cerita awal, Ilham cerita bahwa Ilham masuk ke Fakultas Ekonomi Syariah ini karena teman. Karena teman, Oke, mungkin itu salah satunya ya salah faktornya. satu faktor. Sekarang gimana nih antara Ilham sama teman? Tanpa sepengetahuan saya, teman saya udah keluar pas semester 3. Jadi saya merasa kecewa. Saya udah diajak ke ekonomi syariah. Gimana ya? Yang lumayan Bandel gitu ya? Iya. Kayak ada hal-hal yang ngerasa janggal nggak sih buat Ilham? Ada merasa janggal. Gimana ya? Gak tanggung jawab atas ajakan dia. Oh, jadi Ilham ngerasa dia tidak bertanggung jawab. Ya. Ilham ngerasa Ilham sudah bertanggung jawab untuk diri Ilham. Saya mencoba untuk berusaha. Kayak mencoba untuk berusaha. Sejatinya Ilham tahu kan di awal kalau misalkan Ilham masuk ke situ bukan keinginan Ilham. Oke. Ilham tetap ada di fakultas itu karena rasa tanggung jawab itu. Tanggung jawab karena dapat beasiswa yang tadi udah diucapkan. Dapat beasiswa itu. Tapi pasti sepenuh hati kan ini jalaninnya. Sepenuh hati, insya Allah. Oke, kalau kayak gitu, ada nggak sih hal-hal yang lain yang pengen Ilham terus ceritain gitu? Tentu saja saya tidak mengikuti ajakan dari teman. Ya, mungkin saya beda lain cerita untuk kedepannya. Ada nggak saran dari Anda untuk saya menghadapi titik jenuh tersebut? Ya, buat keluar dari titik jenuh itu ya. Sebenarnya sarannya ada di Ilham sendiri sih, karena Ilham yang tahu apa sih yang bikin Ilham nyaman dan apa yang bikin Ilham gak nyaman. Cuman yang harus jadi pembelajarannya tuh di sini yang harus diperbaikinya tuh adalah gimana caranya Ilham keluar dari rasa jenuh ini dan melaksanakan semua yang semestinya gitu ya. Oke, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan, boleh? Boleh, baik. Sepulang dari kampus nih, jam berapa? Kurang lebih setengah 1 siang. Tengah 1 siang langsung pulang ke rumah? Paling kegiatan pulang kampus saya paling ke kontrakan untuk ketemu sama teman-teman ataupun pulang langsung ke rumah. Oke, berarti jenuhnya tuh ketika proses pembelajaran ya kan? Dalam pembelajaran Teman-teman enggak? kayaknya enggak, teman-teman. Enggak, berarti yang harus diperbaiki yaitu di mata kuliahnya, Mata kuliah bukan dari ruang lingkup atau hal yang lain. dalam lingkungan enggak kayaknya. Oke, bagus berarti ada alasan Ilham untuk tetap stay di situ. Saya akan berusaha. Nah, pastilah bagus. Udah nyoba untuk gini loh, selesai proses mata kuliah nih, Ilham pergi ke perpustakaan, pernah nyoba kayak gitu? Ke perpustakaan bisa disebut jarang, tapi saya sering juga ke perpustakaan, paling hanya kerja kelompok. Oke, kerja kelompok. Setidaknya untuk kerja kelompok Ilham mau. Pasti itu kewajiban. Ya, pasti harus ada progres juga kan? Iya. Oke,
coba untuk menyukai dulu gitu, menyukai dulu hal-hal yang pasti ada sangkut pautannya dengan ekonomi itu. Saya juga pernah pas di perpustakaan baca buku tentang ruang lingkup ekonomi syariah, dan saya akan terus belajar tentang ekonomi itu. Ilham meyakini diri sendiri Insya Allah yakin untuk terus belajar. untuk kedepannya, insya Allah. Berarti Ilham udah punya sarannya dong untuk diri Ilham sendiri. Berarti jawabannya di diri Ilham sendiri. Baik. Benar sekali. Apapun porsinya kita yang tahu. Baik. Oke. Selanjutnya bisa nggak sih Ilham ikutin kata-kata saya? Bisa. Oke. Ilham nggak harus menyesali apa yang terjadi kan? Ya. Harus menerima semuanya. Harus menanggung resikonya. Oke. Berarti Ilham bertanggung jawab untuk itu. Insya Allah siap. Tolong ikuti saya. Kayak misalkan kayak gini nih ya, saya contohin dulu. Saya bertanggung jawab atas masa lalu saya, atas rasa sakit saya, dan saya mencoba untuk memperbaiki itu. Maksudnya maaf, saya akan mengikuti kata-kata Anda atau gimana? Iya, mengikuti kata saya. Jadi kamu bertanggung jawab untuk diri kamu sendiri. Oh, Ini tuh sebagai janji kamu dengan diri kamu sendiri gitu. untuk kedepannya. Oke. Baik. Jadi Ilham boleh mulai. Insya Allah, bukan insya Allah, tapi harus janji ya. Iya, saya bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab dan saya tidak akan pernah menyesal untuk melakukan hal positif dalam perkuliahan. Oke, bagus. Yang intinya tuh keluar dari rasa jenuh ini. Iya. Oke, ada hal yang lain yang ingin Ilham ceritain? Sejauh ini hanya itu yang saya ceritakan tentang perkuliahan di titik ini. Ada nggak sih rasa udah mulai agak plong gitu? Alhamdulillah sejauh ini dari pas konseling sama Anda, saya akan lebih bertanggung jawab dalam perkuliahan. Ada ngerasa ringan bebannya nggak sih? Tentu jelas lebih ringan. Berarti nggak ada lagi hal yang mau diceritain? Kayaknya tidak ada. Oke, kalau kayak gitu, saya simpulin dulu ya. Boleh. Oke, jadi awal Ilham masuk ke ekonomi syariah itu ajakan teman, yang seharusnya Ilham tuh masuk ke PJKR. PJKR. Basicnya di situ Basicnya dan di situ. nyamannya di situ. Tapi karena semuanya sudah berjalan, sudah jauh, Ilham harus tetap beradaptasi dan melaksanakan ini sesuai dengan porsinya gitu ya. Iya. Harus menghilangkan rasa jenuh, dan Ilham sudah mulai menemukan gimana sih caranya keluar dari rasa jenuh itu. Betul? Betul. Oke, Ilham, sebenarnya masih banyak yang harus kita benahi gitu, cuman karena mungkin waktunya udah habis dan Ilhamnya sudah ngerasa cukup. Gak apa-apa kalau misalkan konseling ini saya tutup. Oh. Oke, konselingnya saya tutup. Kalau Ilham ada yang ingin disampaikan, bisa nanti bicara ke saya, kita ngadain konseling selanjutnya. Baik. Oke, makasih ya untuk pertemuannya. Ya, sama-sama. Dan makasih juga atas saran. Oke. Untuk Enggak kan saya udah Oh iya, udah saran jelas. dari Ya. kamu sendiri. Iya, iya. Benar. Oke, kita bisa bertemu nanti di lain hari. Baik. Alhamdulillah saya sudah selesai melaksanakan konseling individual bersama teman saya. Teknik yang digunakan merupakan teknik Gestalt, yaitu saya bertanggung jawab atas. Nah, banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Semoga berkenan untuk para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.